mengambil air wudhu di kamar mandi adalah sah, jika dimaksud kamar mandi adalah kamar mandi yang ada kloset yang biasa dibuat dipakai buang air kecil dan buang air besar, namanya hamam, tetap wudhunya adalah sah. Yang menjadi masalah adalah membaca bismillah dan menyebut kalimat zikir di tempat tersebut, itu seperti apa hukumnya? Hukumnya adalah tidak haram, hukumnya adalah makruh. Mengucapkan bismillah dengan lidah yang terucap. Tapi kalau bismillahnya di dalam hati atau tak mengucapkan bismillah tetap sah. Jadi kalau bicara tentang wudhunya adalah sah. Adapun mengucapkan bismillah karena niat untuk baca bismillah disuarakan di WC, toilet, hukum mengucapkan bismillah adalah makruh, tidak haram. Kapan mengucapkan zikir dan kalimat seperti itu haram? Haram hanya di satu keadaan, yaitu inda khuruji kharijin, waktu ada sesuatu yang keluar kita menyebut kalimat zikir, itu yang haram. Jadi waktu ada keluar lalu mengucapkan bismillah itu haram, atau mengucapkan kalimat zikir itu haram. Tapi kalau kita menyebut kalimat zikir, menyebut nama Allah, bismillah dan lainnya di tempat tersebut tidak haram hukumnya, hanya makruh. Hendaknya kita menyebut dengan hati saja. Adapun wudu tetap sah. Ini nanti bab terakhir. Jangan Anda mudah kena penyakit namanya waswas. Yang kena waswas hanya orang bodoh. Kalau orang alim nggak akan bisa kena waswas, orang punya ilmu akan kena waswas. Was-was kena najis, memangnya ada di mana sih najis? Najis cuma 7 kok ada di mana-mana, kan jadi pusing. Najis kan cuma 7, masa di sepanjang jalan ada najis? Jalannya miring dia gara-gara was-was. Ya, Anda usah kena was-was. Sekarang pertanyaannya, memangnya kamar mandi kenapa? Memang kamar mandi najis, dari mana kisah kamar mandi najis? Saya bertanya kepada Anda pribadi, kalau Anda buang air kecil Anda siram atau tidak? Sudah, hanya anjing sama kucing yang tidak disiram. Maka kamar mandi suci, kenapa pusing? Ayo, kecuali Anda yakin betul bahasanya tradisi masyarakat Cirebon kalau kencing tidak pernah disiram baru sah, Anda mengatakan najis. Jelas? Ini penyakit waswas, jalannya jinjit, pakai sandal, sandalnya pun sudah sandal kelamaan, jadi ujung kelingkingnya keluar, najis juga. Anda tidak usah kena waswas yang bikinnya. Kamar mandi usum disiram, setiap buang air kecil pasti disiram, kan begitu? Selesai. Bahkan kalau Anda jatuh pun nggak usah dipikirin. Sebab ya umumnya orang di kamar mandi adalah disiram. Memang umurnya kamar mandi adalah buat kencing. Tapi siap itu kan jadi biar lega, tidak kena was-was. Urusan Anda berhati-hati. Setelah dari kamar mandi kemudian Anda cuci lagi, ini lain cerita. Tapi jangan sampai Anda menghukumi kamar mandi najis semuanya. Dari mana itu cerita? Jelas ya? Anda sendiri yang menjawab. Anda kalau kencing pasti disiram kan? Nyiramnya kemana? Atau Anda kencingnya ke atas? Tidak kan? Normal. Bahkan rata-rata kencingnya mohon maaf akan di klosetnya, kan begitu? Kalau itu kloset rata-rata seperti itu. Apakah Anda naik ke lagi itu? Nggak ada, normal semuanya. Makanya ini penyakit was-was. Padahal orang kena was-was kalau ditanya tuh bingung, kayak tadi itu kan pasti tidak najis terus ya begitu. Jadi tidak usah dipikirin, insya Allah tidak najis, kecuali Anda sendiri yang kencing kemudian kemana-mana airnya habis, berarti najis, kaki Anda terkena. Kalau enggak usah diyakini najis. Baik, seperti itu. Jadi jangan sampai gampang kena waswas. Jadi waswas itu sebabnya karena tidak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu kok waswas, pasti dia tidak punya ilmu. Pasti tidak punya ilmu. Tidak ada, kata Imam Ghazali, tidak ada orang ahli fikih yang kena waswas. Kalau orang kena waswas pasti fikihnya lemah. Oh enggak najis kok dibilang najis, kan bingung ya. Anda saja nggak pernah belajar ngerti kok. Kan enggak najis, enggak, selesai. Tapi kan umumnya toilet dipakai kencing, bukan umumnya. Memang toilet biasanya pakai kencing, enggak pakai umumnya. Cuman setelah dikencing umumnya disiram, selesai. Supaya ringan kita, supaya nggak kena was-was kemana pakai kelompen tinggi-tinggi lagi. Sudah begitu licin, kepleset nanti teman. Kita bisa melihat tanda, tapi juga jangan orang terlalu tedor. Gara-gara maksud Bu ya itu apa maksud kami itu? Jika Anda masuk rumahnya orang kok ternyata tidak ada sandal, kalau di rumah Anda sendiri membuat sandal, oke, bab ihtiyat, hati-hati. Tapi kalau ke rumahnya orang nggak ada sandalnya, jangan cerewet. Rumahnya orang kok cerewet. Ini loh, kadang-kadang banyak orang cerewet, wah lu nggak ada sandalnya, najis ini nih. Ini tidak pernah ngaji nih. Memang kenapa nih? Memang kadang ini kebiasaan dijadikan seperti hukum. Kebiasaan seperti hukum.
Dan mungkin juga ini kritik juga masjid yang kadang-kadang ada kolamnya, masjid untuk penyeberangan langsung ada kolam itu ajib betul untuk menyebarkan penyakit. Itu tidak pernah cuci 2 tahun itu, koreng, katel, kudis, semua dari situ. Belum lagi sekarang ada penyakit-penyakit nular. Ya ini zaman dulu pakai kolam gede langsung gitu. Ini mohon maaf ini kadang-kadang, kecuali airnya bisa diganti terus, tapi jangan sampai ini menjadikan was-was. Ilmu ini penting sekali. Ada sebagian masjid lihat, masya Allah, kan sekarang ada goreng-goreng ini kan bisa kudis bersama itu nanti. Pernah yang lihat sebuah masjid? Itu boleh-boleh saja, itu ada tujuan mereka. Ulama yang buat pada waktu itu, pada zamannya memang belum banyak keran di mana-mana. Kalau kencing buaya ini, maka dibuatkan semacam itu biar terpisah antara tempat buang kotor yang kurang airnya sampai ke masjid terpisah. Hari ini keran bersih semuanya. Ini bersih keran, nggak pakai kolam di sini. Pakai kolam nggak di sini? Ada kolamnya, tapi harus dijaga kebersihannya. Boleh, sah, saya sampaikan. Cuman air harus berganti terus. Sebab ada jenis-jenis penyakit yang gambar berpindah kepada orang lain. Apalagi ada luka dengan luka. Seperti itu. Kalau diadakan, tolong kebersihannya. Di sebuah tempat tuh hitam betul. Dan airnya tidak mengalir, masya Allah. Seperti itu. Biasanya menjadi sebab sumber was-was. Kalau orang membuat sesuatu yang namanya hati-hati, itu sah. Seperti kolam tadi. Dari kamar mandi pakai sendal, itu adalah untuk berhati-hati, tapi jangan dihukum, jadikan itu hukum semuanya harus seperti itu. Hukum yang sesungguhnya tadi yang kami sampaikan. Anda tidak boleh kena was-was, tapi di rumahmu sendiri ingin berhati-hati, oke. Tapi kadang di tempat yang lain tidak seperti itu.